Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Khilfatia bersama teman saya, Dias Mulia Rahman, akan mempresentasikan PowerPoint materi tentang aliran futurisme. 1. Pengertian. Aliran futurisme merupakan sebuah aliran seni yang avant-garde atau sebelum masanya, terutama pada tahun 1909. Aliran ini paling kuat muncul di Italia, meskipun ada juga pengikut-pengikutnya di Britania Raya dan Rusia. Futurisme merupakan aliran seni di Italia yang didirikan oleh Filippo Marinetti pada tahun 1908. Gerakan ini diinspirasi dari kehidupan yang berubah karena penemuan mesin yang menghasilkan unsur gerak dan kecepatan yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia di awal abad ke-20. Tipografi dalam futurisme berkembang menjadi media ekspresi dalam desain, bukan makna saja tetapi juga bentuknya divisualkan dengan puisi yang memakai bentuk-bentuk tipografi sebagai ungkapan perasaan yang mendukung karya puisi tersebut. Heller and Seymour 90-4. 2. Ciri-ciri aliran futurisme. 1. Karya seni menangkap unsur gerak dan kecepatan. 2. Memiliki tema dinamisme universal. 3. Pandangan karya yang mementingkan masa depan. 4. Menanggalkan tradisi seni klasik. 5. Memperhatikan sebuah kedisiplinan, kedinamisan, dan mampu mengekspresikan kecepatan dalam sebuah kesamaan waktu. 6. Keadaan objek yang bergerak digambarkan secara berlebihan. 3. Konsep dan tema. Konsep karya futurisme didasari pemikiran bahwa energi alam harus ditampilkan dalam karya seni sebagai sensasi dinamis yang dapat menimbulkan kesatuan realitas. Prawira 2016 halaman 95. Salah satu cara untuk menampilkannya adalah melalui penggunaan gerak dan cahaya. Selain itu, cara lainnya adalah dengan mengubah keterbatasan menjadi sesuatu yang dinamis, menerapkan bentuk-bentuk kubis terinspirasi dari kubisme, dan menyusun teks atau kata melalui ilmu tipografi. Tipografi yang justru menyusun keelokan teksnya sendiri, bukan hanya menghiasinya dengan bentuk dekoratif semata. Tema utama manifesto futurisme adalah dinamisme universal, yang mencari sensasi-sensasi gerak, optik dari kehebatan eksistensi mesin, industri, dan pencapaian manusia terhadap teknologi di masa itu. Semua itu adalah bagian yang selama ini lalai diperhatikan oleh seniman klasik. 4. Kebangkitan aliran futurisme. Futurisme pertama kali dikumandangkan oleh seorang sastrawan Italia yang bernama Filippo Tommaso Marinetti pada tahun 1909. Prawira 2016 halaman 91. Dalam manifesto futurisme yang ditulisnya, ia berkata bahwa bangsa Italia telah memasuki babak modern laksana mobil berkecepatan tinggi. Futurisme berawal dari pergerakan sastra, kemudian menyebar dan merasuk ke bidang kesenian lain seperti seni lukis, seni patung, musik, desain, dan arsitektur. Futurisme muncul dari situasi yang ditimbulkan oleh Perang Dunia ke-1. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam berekspresi seni, ia mengharapkan bahwa seni dapat melupakan masa lampau dan menyongsong kecepatan dan energi mekanik. Keindahan baru menambah semaraknya dunia, keindahan gerak, lajunya mobil yang dihiasi oleh pipa-pipa besar menyerupai ular dengan desir nafasnya. 5. Kemunduran futurisme. Dengan adanya Perang Dunia I dan terjadinya pengalihan kekuasaan terhadap Benito Mussolini di Italia, maka berakhir pula masa kejayaan dari aliran seni futurisme. Para seniman futurisme selama perkembangannya mulai dari tahun 1876 hingga akhir abad ke-20 menunjukkan bahwa seniman dan aktivitasnya tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan pikiran yang memengaruhinya. Mereka juga berusaha menunjukkan bahwa perubahan dan pembaharuan tidak hanya terjadi pada ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi saja, melainkan dalam bidang seni rupa juga mengalami hal yang sama. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Dias.
Selanjutnya adalah pengaruh futurisme dalam kehidupan manusia. Dalam seni rupa futurisme mempengaruhi cabang-cabang seninya, antara lain adalah seni lukis, patung, musik, desain, dan arsitektur. Dalam tipografi sering dipakai untuk mengungkapkan perasaan dalam sebuah puisi. Hal ini diterapkan dengan tujuan meninggalkan kenangan pahit, nostalgia sebagai pelepasan materi-materi, elemen-elemen, dan nilai-nilai yang lama. Nilai dari futurisme dimaksud adalah nilai yang dapat mengiringi dan mengimbangi pergeseran kebudayaan, kekuatan jamis pasar yang luas, era permusikan, serta komunikasi global menurut argumentasi mereka. Selain itu, futurisme juga dapat memengaruhi beberapa aliran seni, diantaranya adalah Art Deco, konstruktivisme, dadaisme, dan surrealisme. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh futurisme seperti Filippo Tommaso Marinetti dan Stefan Mallarmé. Yang selanjutnya adalah perkembangan futurisme. Dalam perkembangan aspek gerakan futurisme terbagi atas dua bagian, yaitu gerakan absolut, garis-garis dinamis yang menunjukkan suatu objek dapat dipecah-pecah menurut tendensi tertentu, di mana tendensi terhadap gerakan dapat diwujudkan dengan bentuk-bentuk abstrak yang dinamis. Yang selanjutnya gerakan relatif, gerakan yang sebenarnya terjadi pada suatu objek. Seekor kuda yang bergerak digambarkan bukanlah kuda dalam keadaan istirahat, tapi kuda dalam keadaan bergerak, misalnya harus diberi 20 buah kaki. Yang selanjutnya lukisan futurisme yang paling terkenal adalah Fresnelli del Narciso. Nah, selain mereka berdua ada lagi tokoh futurisme, yaitu Fortunato de Pereo, merupakan seorang pelukis sekaligus pujangga yang berfokus pada aliran futurisme. Selain sastra dan seni lukis, dia juga merupakan seorang desainer grafis yang mencari nafkah dengan mendesain gambar komersial untuk majalah dan koran. Kemudian ada Lucio Fena. Lucio Fena terakhir di Venice, kemudian pindah ke Florence pada tahun 1912. Ia bekerja dengan ilustrator Emilio Notte dan bertemu dengan pencetus futurisme Filippo Marinetti. Di sana karya-karyanya meliputi cover Grand Sport, Perikanan untuk Debenham, dan Free Body London, dan sempat berkolaborasi dengan sebagai direktur artistik di Skena Illustrata. Yang selanjutnya adalah Carlo Carrà, merupakan pelukis studio yang sempat menyaksikan karya-karya post-impresionis seperti Cezanne, Gauguin, Turner, dan Constable. Ia merupakan pendukung tradisi seni Italia dan pernah belaka melukis pada Giotto, namun dapat ditebak pada akhirnya ia memutuskan untuk ikut andil dalam pergerakan futurisme. Yang terakhir adalah Gino Severini, seniman yang memiliki perhatian besar terhadap cahaya dan kubisme seperti Carlo Carrà. Ia juga sempat belajar langsung dengan para pelukis impresionis. Ia sempat mempelajari bagaimana teori warna mengubah persepsi para pelukis impresionis mengenai kebebasan warna sebagai unsur mandiri yang tidak hanya sekedar menjadi label untuk benda lain. Semata baju warna kuning adalah unsur seni, bukan hanya mewarnai baju. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.